Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita teruskan membaca kitab Bidayatul Hidayah Melayu, kitab yang mengandung pelajaran ilmu kalam. Kali ini kita mau membincangkan penjelasan secara rasio terkait wajib Allah Ta'ala itu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Selalu diartikan qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdiri Allah dengan sendirinya. Yang bagi sebahagian orang difahami berdiri itu secara fisik lawan daripada membungkuk atau duduk atau jongkok atau berbaring. Bukan makna berdiri secara fisik seperti itu. Mudahnya, kalau kita pakai bahasa sekarang, qiyamuhu ta'ala binafsi itu mandiri. Yang betul-betul mandiri. Bukan seperti mandirinya manusia. Nah, manusia walaupun disebut mandiri, tetap saja dia memerlukan pihak lain supaya ia bisa mandiri. Allah Ta'ala itu qiyamuhu ta'ala binafsi mandiri tanpa memerlukan pihak lain. Baik, kita mulai baca. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Summa qala wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi fali'annahu law ihtaja ila mahalla kana sifatan wa sifatu la tattasib bi sifatil ma'ani walal ma'nawiyyati. ومولانا جل وعلا يجب اتصافه بهما فليس بصفة ولو احتاج إلى مخصص لكان حادثا كيف وقد قام البرهان على وجوب قدم تعالى وبقائه. Kita artikan dengan arti seperti sekarang, yang berlaku seperti zaman kita sekarang supaya mudah. Sebab penerjemahan di bawah menggunakan cara kitab Arab Melayu yang tempo dulu. Adapun penjelasan argumentasi dalil wajib mandiri Allah Ta'ala itu, nah ini dia argumentasi logika, akal ya. Ada dua sebab. Ada dua cara. Fali'annahu law ihtaja, karena bahwasanya Allah Ta'ala kalaulah ihtaja, Allah perlu ila mahallin, kepada tempat, lakana sifatan, pasti zat Allah itu bukan zat melainkan sifat. Nah, jadi diri Allah itu adalah zat yang bersifat. Nah, kalau Allah Ta'ala itu perlu kepada mahal, tempat, maka berarti zat Allah itu bukanlah zat melainkan sifat. Karena sifat itu dia menumpang pada zat. Zatlah yang menopang sifat. Nah, sementara Allah itu zat, bukan sifat. Nah, kalaulah Allah itu perlu kepada tempat, berarti Allah itu sifat. Nah, ini dia. Sementara sifat itu tidak pula lah ia bersifat ma'ani dan tidak pula maknawiyah. Jadi, kalau Allah perlu kepada tempat, berarti itu adalah sifat. Karena sifat dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa mandiri. Dia mesti menumpang dan ditopang pada dan oleh zat. Jadi dia masih menumpang pada zat dan ditopang oleh zat. Nah, sementara Allah sendiri adalah zat. Dan kita sudah mengaji, Allah adalah zat yang bersifat. Jadi kalau ada sifatnya sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, begitu. Allah bersifat. Jadi kalau Allah itu perlu kepada zat, bermakna Allah itu sifat. Jadi bukan zat. Nah, pada detik yang sama, Allah itu bersifat ma'ani, ma'nawiyah. Lah kalau Allah sifat,
Wasifatu, sedangkan sifat tiadalah pula bersifat. Kalaulah, jadi gini, Allah perlu kepada zat, artinya berubahlah Allah menjadi sifat. Nah, Allah berubah menjadi sifat. Sementara pada detik yang sama, Allah sudah punya sifat, yaitu ma'ani dan ma'nawiyah. Kan? Pada saat Allah bersifat tetapi menumpang dan ditopang pada dan oleh zat, berarti Allah jadi sifat. Kan begitu? Jadi aneh kan? Sifat bersifat pula. Nah, kalau sifat bersifat pula, maka sifat berikutnya bersifat pula. Sifat berikutnya bersifat pula. Ini akan menjadi tasalsul. Hierarki yang tiada berkesudahan, itu mustahil. Kan begitu. Jadi Allah, ini pertimbangan rasional. Kalau Allah perlu kepada zat, berarti Allah sifat. Sedangkan sifat tidaklah dia bersifat ma'ani dan ma'nawiyah pula. Nah, jadi diri Allah adalah zat yang bersifat. Lah kalau zat Allah adalah sifat, tentu tidaklah dia bersifat ma'ani ma'nawiyah, karena sifat tidak bersifat. Mengapa? Sebab sifat menopang pada zat. Pada detik yang sama Allah sudah ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Lah kalau zat Allah adalah sifat, berarti sifat menumpang pada sifat, itu tidak masuk atau tidak diterima oleh akal. Ghairu ma'kulin, tidak masuk pada akal. So, pada detik yang sama Allah itu adalah bersifat ma'ani dan ma'nawiyah. Jadi kalau zat Allah itu perlu kepada zat, berarti zatnya berubah menjadi sifat. Sementara pada detik yang sama Allah sudah bersifat ma'ani ma'nawiyah. Berarti kalau zat Allah menumpang pada zat atau ditopang oleh zat, maka dia tidak bersifat dengan ma'ani dan ma'nawiyah. Sebab jika sifat bersifat, maka sifat berikutnya perlu bersifat pula, sifat berikutnya bersifat pula. Itu jadi tasalsul. Lagi pula itu memang salah. Sifat kok bersifat? Nah, sifat itu dia tidak bersifat. Sifat berzat dalam pengertian sifat menumpang pada zat, ditopang oleh zat. Ini berikutnya perhatikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Maulana, Tuhan kita, Jalla, mulia, azza, agung, wajib bersifat dengan ma'ani ma'nawiyah. Falaysa bisifatin, kalau begitu Allah bukanlah sifat. Nah, dengan sendirinya Allah tidak perlu kepada zat. Ya. Ini ada dua poin cara kita memahami Allah itu mandiri. Satu, Allah tidak perlu kepada zat. Karena kalau dia zat berarti dia sifat. Padahal pada detik yang sama Allah Ta'ala sudah bersifat ma'ani ma'nawiyah. Berarti kalau Allah perlu kepada zat dan dia adalah sifat, berarti Allah tidak bersifat ma'ani ma'nawiyah. Sedangkan pada kenyataannya Allah bersifat ma'ani ma'nawiyah. Nah, maka Allah sudah batal. Allah perlu kepada zat, batal. Satu poin. Poin berikutnya, kalaulah ia Allah perlu kepada mukhasisin, pencipta, lakana hadisan. Pastilah Allah itu baharu. Pastilah Allah itu ciptaan. Pastilah Allah itu makhluk. Jadi kalau Allah perlu kepada pencipta, pembaharu, kepada khalik, pastilah Allah itu ciptaan, baharu, makhluk. Kaifa? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Waqad qamal burhanu, sungguh telah kokohlah penjelasan, argumentasi, dalil terhadap wajib Allah Ta'ala itu siap, sedia, dan kekal. Nah, kalau Allah siap, sedia, dan kekal, berarti Allah Ta'ala tidak perlu kepada pencipta. Dua poin inilah cara kita
memastikan Allah Ta'ala itu mandiri. Satu, tidak perlu kepada zat. Kedua, tidak perlu kepada pencipta. Kalau mau diringkaskan, Allah itu mandiri dalam pengertian Allah Ta'ala tidak perlu kepada pihak di luar dirinya. Jadi Allah Ta'ala itu qiyamuhu ta'ala binafsihi, Allah mandiri, pengertiannya Allah tidak perlu kepada pihak di luar dirinya. Apa di luar dirinya? Di sini tadi disebut dua. Satu, zat, Allah tak perlu zat lain. Kedua, pencipta, mukhassis. Nah, kalau kita tidak ingat mahallin, zat, mukhassis, pencipta, tak apa. Yang perlu dipastikan, Allah tidak perlu kepada pihak di luar dirinya. Hanya kalau kita mau menjelaskan secara luas, apa yang dimaksud Allah tidak perlu kepada pihak di luar dirinya? Nah, dua poin tadi. Mahal, mukhassis. Selesai sudah. Ini insya Allah kita baca agak cepat. Dan adapun dalil wajib qiyamuhu ta'ala binafsihi, maka karena bahwasanya jikalau berkehendak ya Allah kepada zat, niscaya adalah ya Allah sifat. Sedangkan dan sifat itu tiada bersifat. Nah, dan sifat itu tiadalah bersifat dengan sekalian sifat ma'ani dan tiada bersifat dengan sekalian sifat ma'nawiyah. Nah, jadi kalau Allah perlu kepada zat berarti dia sifat. Sifat tidak perlu, atau maksudnya sifat tidak bersifat. Nah, gitu ya. Sifat tidak bersifat dengan sekalian ma'ani ma'nawiyah. Sedangkan dan Tuhan kita Allah Azza wa Jalla, agung dan mulia itu, wajib dia bersifat dengan keduanya. Maka dengan demikian bukannya ya Allah sifat. Dan jikalau ia berkehendak, ya Allah berkehendak ya Allah kepada yang menjadikan dia Allah, niscaya adalah ya Allah baharu. Betapa pula itu bisa terjadi, betapa kelakuan yang demikian itu. Inilah bahasa Melayu, kitab Melayu lama. Betapa kelakuan yang demikian itu. Kalau bahasa kita kelakuan kan perbuatan, tingkah laku. Bukan. Kalau bahasa kita, betapa itu bisa terjadi. Karena sesungguhnya telah dahulu, telah lewat, telah lalu. Berdiri dalil, tegak dalil, kokoh. Yang menjelaskan atas wajib kidam Allah Ta'ala, siap sedia Allah Ta'ala, ada kian Allah Ta'ala dan bakoknya kekal. Artinya telah dahulu, telah lewat makna pengertian qiyamuhu ta'ala binafsihi, mandiri itu yang lalu. Ya, di awal-awal kitab tentang sifat wajib Allah, Tuan Syekh menjelaskan sudah apa makna Allah itu mandiri. Kaya, ya. Kata-kata kaya ini terjemahan langsung dari istaghna. Nah, cuma dalam pengertian orang kita, kalau kaya itu kaya harta, bukan. Arti kaya itu la yahtaju. Nah, istaghna artinya lah. Istaghna, kaya, artinya mahtaja. Tiada Allah itu perlu. Jadi kata-kata kaya maknanya la yahtaju. Yastaghni, la yahtaju, tidak perlu. Istaghna, mahtaja, tidak perlu. Jadi bukan kaya dalam pengertian harta seperti yang kita fahami, bukan. Artinya Allah Ta'ala tidak perlu. Nah, ya. Arti pengertian qiyamuhu ta'ala binafsihi, mandiri, Allah tidak perlu kepada zat dan kepada yang menjadikan dia. Kalau struktur bahasa di sini, kaya ia daripada zat, artinya tiada perlu ia Allah kepada zat, dan kaya ia daripada yang menjadikan dia, artinya dan tiada perlu ia Allah kepada yang menjadikan dia. Kita teruskan ya. Udah seperti awal tadi ini. Pemahamannya seperti yang awal kita bincangkan tadi. Adapun dalil kaya, dalil Allah tidak perlu kepada zat, tempat ia berdiri, tempat ia menumpang, tempat ia ditopang. Nah, ini logikanya. Lihat, maka karena bahwasan kalau berkehendak ia Allah kepada zat, kalau Allah berkehendak kepada zat, niscaya adalah ya Allah itu sifat. Karena bahwasanya tiada ada yang berkehendak kepada zat itu melainkan sifat.
Dan sifat itu tiada bersifatlah ia dengan segala sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu disebut sifat wujudiyah. Ya, sifat ma'ani itu disebut sifat wujudiyah. Arti sifat wujudiyah itu adalah sifatun zatu wujudin haqiqiyin. Sifat yang memang substansinya ada. Walisat mujarroda mafahima zihniyatin. Bukan semata-mata pemahaman. Misal kata kita, ini contoh kebaharu, bulat. Oh, apa paham bulat? Bulat itu begini, begini, begini. Apa definisi bulat? Kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, didefinisikan bulat itu berbentuk seperti bola atau berbentuk lingkaran tanpa sudut. Kadang bulat diartikan macam-macam lah, utuh, tidak terpecah, dan seterusnya. Nah, definisi bulat itu adalah mafhum zihni, pemahaman dalam fikiran kita. Karena kita tidak mampu melihat benda karena kita tidak mampu melihat sifat bulat itu kecuali dia menumpang, ditopang pada oleh zat. Jadi tidak bisa dipisahkan sendiri begitu. Nah, dia mafhum zihni. Sementara sifat ma'ani itu disebut sifat wujudiyah. Dia itu bukan semata-mata pemahaman yang ada dalam pikiran. Bukan. Ini harap dipahamkan. Dia itu sifatun zatu wujudin haqiqiyin. Sifat yang substansinya ada. Sehingga di akhirat menurut pemahaman Madzhab Asy'ari kita dapat melihat kudrat Allah Ta'ala. Sifat ma'ani itu kan 7. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kita dapat melihat kudrat Allah Ta'ala. Sebab sifat itu sifat wujudi yang ada dia. Hakiki sebenarnya. Bukan mujarroda, walisat mujarroda mafahima zihniyatin. Bukan semata-mata pemahaman. Kalau bulat tadi itu nggak bisa kita lihat si bulat, yang bisa kita lihat bola yang bulat. Itulah kira-kira begitu. Pemahaman lebih lanjut nantilah perbincangan lebih luas, ya. Dan sifat itu tiada bersifatnya dengan segala sifat ma'ani, yaitu sifat wujudiyah seperti kudrat, iradat, dan tiada pula bersifatnya dengan segala sifat ma'ani. Maknawiyah, tadi ma'ani, sekarang maknawiyah. Maknawiyah itu adalah sifat subutiyah. Sifat yang menjelaskan ada Allah Ta'ala. Sifat yang menjelaskan tetap, eksis. Gitu ya. Tetapi maknawiyah itu melazimkan ia bagi sifat ma'ani seperti qadiran atau muridan. Kita sudah pernah jelaskan tentang hubungan maknawiyah dengan ma'ani. Ya, hubungannya talazum. Itu tidak kita ulangi lagi di sini, ya. Apabila adalah pekerjaan seperti yang demikian itu, apabila adalah kenyataan seperti yang demikian itu, apa dia? Yaitu bukannya Allah Ta'ala itu sifat. Bukannya Allah Ta'ala itu sifat. Karena wajib baginya lawan barang yang wajib bagi sifat. Gimana maksudnya ini? Karena wajib baginya lawan barang yang wajib bagi sifat. Kita teruskan. Karena bahwasanya Allah Ta'ala wajib bersifat ya dengan segala sifat ma'ani dan segala sifat ma'nawiyah. Dan sifat itu mustahil atasnya bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Ya. Jadi, apabila adalah halnya demikian, maka Allah Ta'ala bukannya lah sifat. Karena wajib bagi Allah Ta'ala lawan barang yang wajib bagi sifat. Sifat Allah ini, apa yang lawannya? Itu wajib kita fahami demikian, ya. Misal kata Allah Ta'ala kudrat, wajib kita fahami Allah Ta'ala bersifat mustahil
al-ajzu, lemah. Ya, mustahil lemah. Karena bahwasanya Allah Ta'ala wajib bersifat ya dengan segala sifat ma'ani dan segala sifat yang ma'nawiyah. Dan sifat itu ma'ani ma'nawiyah mustahil pula atasnya bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Nah, jadi tasalsul dia. Kalau Allah itu adalah perlu kepada zat, berarti Allah sifat. Sifat itu. Sementara pada diri Allah sudah ada sifat ma'ani ma'nawiyah. Nah, berarti zat Allah yang sekarang jadi sifat itu bersifat ma'ani dan ma'nawiyah. Ma'ani dan ma'nawiyah yang ada perlu pula lah kepada ma'ani dan makna terus begitu. Itu satu hal yang mustahil. Bermula dalil bahwasan sifat Allah Ta'ala tiada bersifat dengan sifat ma'ani dan tiada ma'nawiyah. Sifat ya. Bahwasanya sifat Allah Ta'ala itu tiada bersifat dengan sifat ma'ani dan tiada ma'nawiyah. Bahwasanya sifat itu, jikalau menerimalah ia akan sifat yang lain, niscaya lazimlah bahwa tiada sunyi daripadanya. Berarti mestilah sifat itu tidak bisa lepas dari sifat yang mesti disifatinya pula. Nah, dan niscaya lazim pula daripada yang demikian itu bahwa menerima sifat yang lain akan sifat yang lain lagi, karena tiada berlainan antara keduanya. Nah, misal kata Allah tuh bukan zat, sifat. Sementara dia sudah bersifat ma'ani ma'nawiyah. Berarti katalah pihak pertamanya itu zat yang sekarang jadi sifat. Pihak kedua adalah sifat ma'ani ma'nawiyah. Jadi sifat itu bersifat ma'ani ma'nawiyah. Sifat ma'ani ma'nawiyah itu pula bersifat ma'ani ma'nawiyah pula. Ma'ani ma'nawiyah itu berarti bersifat ma'ani ma'nawiyah pula. Antara keduanya itu, antara kedua pihak. Walaupun nanti akan menjadi entah pihak yang tak berhingga. Jadi zat yang menjadi sifat bersifat ma'ani ma'nawiyah. Ini dua pihak. Ma'ani ma'nawiyah itu bersifat pula ma'ani ma'nawiyah. Ini dua pihak. Teruslah begitu hingga tiada berkesudahan, dan yang demikian itu tasalsul hierarki yang tiada habis-habisnya. Dan sesungguhnya telah lalu bahwa tasalsul itu mustahil. Adapun dalil kaya tiada perlu Allah Ta'ala daripada menjadikan dia, maka karena bahwasanya jikalau berkehendak ya Allah kepadanya yang menjadikan dia, niscaya adalah ya Allah itu baharu. Yang demikian itu mustahil bagi barang yang telah terdahulu daripada dalil wajib kidam Allah Ta'ala dan bakoknya. Maksudnya, sesuai dengan penjelasan yang telah lalu, yaitu dalil yang menjelaskan wajib siap sedia Allah Ta'ala dan wajib bakoknya. Wallahu a'lam. Jadi ringkasnya, Allah tidak perlu kepada pihak di luar dirinya. Allah itu mandiri. Apa maksudnya? Tidak perlu kepada pihak di luar dirinya. Kalau mau diuraikan, apa pihak di luar dirinya? Zat dan pencipta. Kalau perlu kepada zat, berarti Allah Ta'ala itu bukan zat, sifat. Sedangkan pada detik yang sama, Allah sudah punya sifat, yaitu sifat ma'ani ma'nawiyah. Bagaimana sifat bersifat? Tidak mungkin. Poin kedua, Allah tidak perlu kepada pihak di luar dirinya, tidak perlu kepada pencipta. Kalau pencipta, berarti Allah itu baru. Akan datang, kita bincang bagaimana argumentasi penjelasan secara akal, wajib Allah itu satu. Pagi ini sampai di sini dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.